Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang menziarahi kuburan kaum muslimin, maka hendaklah dia ini membaca apa yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat menziarahi pekuburan Baqi, ya, pemakamannya para sahabat di Baqi, ya, yaitu assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun, ya. Kalau ditambah, ada tambahnya di sini, antum faratuna wa nahnu lakum taba'un nas'alullaha lana wa lakumul afiyah Allahumma ighfir lahum Allahumma arhamhum, ya. Salam kesejahteraan atas kalian wahai penghuni kubur dari orang-orang beriman dan beragama Islam, ya, minal mu'minin wal muslimin. Insyaallah kami pun akan segera menyusul kalian. Kalian adalah para pendahulu kami dan kami akan mengikuti kalian. Kami mohonkan keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian. Ya Allah, ampunilah mereka. Ya Allah, rahmatilah mereka. Hadis riwayat Muslim, ya. Itu doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika memasuki, ya, pekuburan di Baqi, ya, begitu. Jadi Rasulullah SAW juga kadang malam-malam ziarah kubur, ya. Aisyah mencari, ya, mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kok tidak ada, kemudian mengutus Barirah, ya, untuk melihat, mencari Rasulullah di mana. Nah, ternyata didapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedang ke Baqi, pemakaman Baqi, kemudian berdoa, ya, mendoakan untuk orang-orang yang dikubur di pemakaman Baqi tersebut, ya, begitu. Jadi intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ziarah kubur itu adalah mendoakan penghuni kubur, ya, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk penghuni kubur, ya, dan memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan agar si penghuni kubur ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya Allahumma ighfir lahum Allahumma arhamhum, ya Allah ampunilah mereka penghuni kubur ini semuanya. Warhamhum, ya Allah rahmatilah mereka semuanya. Nah, begitu. Kan orang kalau ziarah kubur itu, ya, ada beberapa hukum, ya, beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau dia ini berdoa kepada Allah untuk penghuni kubur supaya diampuni, supaya dirahmati. Nah, inilah ziarah kubur yang sunnah, ya, sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disyariatkan, ya. Yang kedua, kalau sampai dia ini berdoa di kubur, ya, kemudian meminta kepada penghuni kubur ini apa yang bisa mendatangkan manfaat atau menghindarkan madarat untuk dirinya, maka inilah yang disebut dengan kesyirikan, karena dia tidak minta kepada Allah tetapi minta kepada penghuni kubur. Syirik, ya. Yang ketiga adalah apabila dia meyakini, ya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta kepada penghuni kubur, ya, tetapi dia meyakini kalau saya berdoa di samping kuburan, ya, si fulan ini, karena dia ini seorang yang alim, wali dan sebagainya, maka doa saya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini termasuk apa? Bid'ah, ya, bid'ah. Kenapa? Karena untuk menetapkan satu tempat itu tempat dikabulnya, ya, doa mustajab, itu harus ditetapkan dengan dalil, ya. Sebagaimana tempat-tempat yang mustajab, misalkan di Multazam, ya, di Ciri Ismail, ya, di Raudhah. Nah, itu tempat yang memang Rasulullah SAW menyebutkan itulah tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa, ya. Atau juga waktu-waktu, misalkan antara azan dan iqamah, ketika turun hujan, saat bertemunya dua pasukan di pertiga malam, pada saat sujud, ketika ayam berkokok dan lain sebagainya, itu waktu-waktu terkabulnya doa. Maksudnya doa itu akan mudah sekali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus ditetapkan dengan dalil, ya.
Adapun kalau seseorang meyakini saya kalau berdoa di samping fulan ini saya akan lebih mudah dikabulkan. Ini tidak boleh keyakinan seperti itu. Dari mana dalilnya? Ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sini yang terakhir adalah yaitu hukum wanita ya yang menziarahi kubur ya. Ahlul ilmi bersepakat atas haramnya seorang wanita yang terlalu sering berziarah kubur ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur. Kalau terlalu sering ya. Sebagian ulama ada yang mengharamkan secara mutlak ya, tidak boleh wanita, tapi ada yang membolehkan asalkan tidak terlalu sering. Apalagi kalau wanita ini kan perasaannya itu lebih menonjol ya. Misalkan dia berziarah tadinya kuat dia ini ya, kemudian dia jadi teringat, kemudian menangis, meratap dan lain sebagainya. Itu yang dihindari ya. Adapun apabila seorang wanita tidak terlalu sering ya, maka para ulama berselisih pendapat. Sebagian tetap mengharamkannya berdasarkan pada keumuman hadis di atas, dan sebagian yang lainnya membolehkannya ya, dengan dalil dari Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwa ia pernah menziarahi kuburan saudaranya yang bernama Abdurrahman ya. Ketika itu dia ditanya tentang hukumnya, lalu dijawabnya, benar, beliau memang pernah melarang ziarah kubur, tetapi setelah itu beliau memerintahkannya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ya. Jadi Aisyah pernah menziarahi kuburan saudaranya yaitu Abdurrahman radhiyallahu an ya, begitu. Lalu ditanya ya tentang hukumnya wanita itu ziarah kubur, maka Nabi mengatakan Aisyah mengatakan benar, beliau sallallahu alaihi wasallam memang pernah melarang ziarah kubur, tetapi setelah itu beliau memerintahkannya, begitu. Mereka yang membolehkan wanita berziarah kubur asalkan tidak terlalu sering, mensyaratkan agar mereka tidak melakukan kemungkaran apapun. Jadi wanita itu ya ketika ziarah kubur ya, itu jangan sampai meratap di atas kubur, menangis sampai meraung-raung ya, atau karena keluar rumah tabarruj, bersolek ketika ke ziarah kubur, bersolek ya, tabarruj ya. Kemudian ini yang parah, meminta sesuatu kepada si mayit, dan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya yang sering dilakukan oleh wanita-wanita yang kurang mengerti ajaran agamanya ya, di setiap daerah, di setiap masa ya. Kan sering kita dapati ketika ziarah ke makam mungkin bapaknya misalkan ya, kemudian ngomong mengusap-ngusap anunya, Pak saya begini begitu dan sebagainya ya. Nah, itu yang malah tidak boleh seperti itu ya. Tolong supaya saya bagaimana, minta kepada bapaknya nanti ya. Itu yang dihindari ya. Adapun kalau misalkan dia ini memintakan ampun untuk bapaknya, untuk suaminya, untuk istrinya dan sebagainya, maka itu tidak apa-apa ya. Cuma memang tidak boleh terlalu sering, begitu ya.